Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah taala kita akan membaca satu kitab penting karya Syekh Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 660 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian untuk melengkapi kitab ini saya akan berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala ya, ketika beliau mensyarah kitab ini kepada murid-muridnya. Buku ini akan membahas 10 masalah berkaitan dengan puasa Ramadan yang dibutuhkan oleh banyak kaum muslimin, yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu sangat layak manakala kita membaca kitab risalah ini, walaupun jumlah halamannya tidak begitu besar, namun manfaat dan faedahnya sangat meluas. Ibnu Abdis Salam atau yang terkenal dengan Al-Izz Ibnu Abdis Salam memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman. Kitabus Shaum wa fihi asyratu fusulin. Kitab puasa yang mengandung 10 pasal. Al-faslul awal fi wujubihi. Pasal yang pertama adalah menerangkan kewajiban puasa. Dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala wa azza wa jalla, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba ditulis atas kalian puasa sebagaimana ditulis kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa yang dimaksud dengan ditulis? Tentu yang dimaksud ditulis adalah diwajibkan. Maknanya, kata Syekh, la'allakum tattaquna an-nar bisawmi, agar kalian dapat berlindung dari neraka dengan cara berpuasa. Fa inna shaumahu sababun li ghufranidz dzunub. Sebab puasa yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan sebab diampunkannya dosa. Yang mana dosa merupakan al-mujibah linnar, penyebab seseorang dijerumuskan ke dalam api neraka. Kemudian Syekh mengatakan wa fis sahihaini 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 pokok. Dibangun di atas 5 pondasi. Ya. Ala an ta'budallaha wa takfura bima dunah. Agar Anda menyembah Allah dan mengkufuri segala sesembahan yang disembah selain Allah. Wa iqamis shalah, pondasi yang kedua menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, yang kedua menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan menunaikan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian apa korelasi ikhwan dan akhwat sekalian antara ayat dan hadis tadi dengan kesimpulan bahwa puasa adalah satu kewajiban? Maka perlu diketahui di antara sirah, bentuk ungkapan yang menunjukkan kewajiban adalah kata-kata kataba, kalimat kataba dan yang semisal dengannya, kataba, kutiba dan lain sebagainya. Ini termasuk daripada bentuk kata yang menunjukkan kewajiban dan keharusan. Sebagaimana bisa kita telusuri dalam teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala kita mendapatkan kata-kata kataba, kutiba, seperti kata Allah, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah yang mewajibkan pada dirinya merahmati untuk segala sesuatu. Karena rahmat Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu. Bahkan rahmat Allah Ta'ala mendahului murka Allah Azza wa Jalla. Maka perlu diketahui bahwa
bentuk kata yang menunjukkan kewajiban itu ada dua. Yang pertama adalah bentuk kata yang sifatnya penegasan. Jadi bentuk-bentuk kata yang menegaskan kalau itu secara tegas menunjukkan kewajiban. Ya, sebagaimana yang dirangkum oleh Al-Allamah Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, manakala mengatakan arba'u alfadhin bihal amru duri if'al li taf'al ismu fi'lin masdari. Ada 4 bentuk kata di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan yang menunjukkan kewajiban secara tegas. Yang pertama adalah if'al, yang kedua adalah litaf'al, kemudian yang kedua adalah ismu fi'lin, isim fi'il. Misalnya ta'ala. Ya, ta'ala ini adalah isim fi'il. Kemudian masdari, kemudian masdar. Misalnya darbun dan lain sebagainya. Kemudian ada sighah, bentuk kata yang menunjukkan perintah namun tidak secara tegas. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Bada'iul Fawaid telah menulis satu pasal lengkap yang beliau membahas di dalamnya lafaz-lafaz yang sangat banyak sekali tentang bentuk-bentuk kata di dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah namun tidak secara tegas. Ya, sebagaimana ini juga diikuti oleh Muhammad bin Ismail As-San'ani rahimahullahu ta'ala dalam syarah manzumah beliau yang membahas tentang usul fikih. Dan di antara bentuk kalimat yang menunjukkan keharusan dan kewajiban adalah kataba, sebagaimana seperti di dalam ayat ini, kutiba alaikumus siyam. Maka ayat di atas menunjukkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayat ini sebetulnya hanya menunjukkan kewajiban secara global. Hanya Allah Azza wa Jalla mengatakan diwajibkan atas kalian berpuasa. Berpuasa yang bagaimana tidak disebutkan di ayat ini. Lalu mana yang menunjukkan bahwa kewajiban puasa yang Allah wajibkan kepada kita adalah puasa di bulan Ramadan? Justru yang menunjukkan hal tersebut adalah ayat setelahnya. Di surat Al-Baqarah ayat 185. Berarti ayat di 183 itu bersifat mujmal, masih global. Kemudian dijelaskan secara tegas, secara nyata di ayat setelahnya, ayat 185. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Ya, bulan Ramadan yang dimana Allah turunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penerang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hidayah, mana yang sesat. Kutiba unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, hendaknya ia berpuasa di dalamnya. Maka ayat ini menunjukkan penafsiran atas ayat sebelumnya yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, maka ini menunjukkan apa yang Allah wajibkan atas kita dengan berpuasa. Dan ayat ini kata Syekh Saleh, fiha bayanu a'zamil ilal syar'iyyah wal hikam al-mar'iyyah fi syar'iyyati siyam. Pada ayat ini ditunjukkan sebab syar'i Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa, atau hikmah dibalik puasa itu. Apa? Yaitu kata Allah Ta'ala la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Oleh karena itu Al-Izz Ibnu Abdissalam mengatakan maknanya adalah la'allakum tattaqun nara bisaumihi fa inna saumahu sababun li ghufranid dzunubil mujibati lin-nar. Maknanya adalah agar kalian berlindung dari neraka dengan cara berpuasa, karena puasa merupakan sebab diampunkannya dosa yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka. Maka di antara makna takwa adalah bermakna adalah khawatir, takut. Ya, khawatir berlindung dari neraka yang tersebut di dalam ayat tersebut. Dan seorang hamba sebetulnya wajib atasnya untuk mencari perlindungan yang dapat melindunginya dari neraka dan murka Allah dan dari segala sesuatu yang ia khawatirkan. Di antaranya adalah dengan cara bertakwa kepada Allah. Sebagaimana di surat An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Maka oleh karena itu, ya al-hariyu bil musannif an yaqula fi ma'na qawlihi ta'ala la'allakum tattaqun, yakni la'allakum taj'aluna wiqayatan bainakum wa baina ma takhshawnahu wa takunu hadhihi al-wiqayah kama taqaddam bimtithali khitab asy-syar'i fa innal 'abda idza imtathala khitab asy-syar'i hasala lahu ittiqa'u ma yakhsha. Maka selayaknya penulis ketika menjelaskan la'allakum tattaqun mengatakan agar kalian ya dapat membangun benteng dari apa yang kalian khawatirkan, dari apa yang kalian takuti. Apa yang kita takuti? Yang kita takuti adalah murka Allah. Yang kita takuti adalah neraka. Yang kita takuti adalah semburatan api yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak melakukan ketaatan padanya. Dan benteng ini tidak mungkin terbangun dengan kokoh dan kuat kecuali dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka dengan cara bertakwa ini, dengan cara melakukan perintah-perintah Allah, melaksanakan titah-titahnya, maka berarti kita telah membangun benteng antara diri kita dengan apa yang kita khawatirkan. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan kewajiban puasa di bulan Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Ya, bahwa Islam itu dibangun atas 5 pokok, dibangun atas 5 pondasi. Kemudian beliau menyebutkannya, salah satu di antaranya adalah wasaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Riwayat yang ada pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini memiliki beberapa perbedaan. Ada di antaranya yang mendahulukan haji daripada puasa, dan ada yang mendahulukan puasa daripada haji. Ya, sebagaimana ada juga riwayat yang mendahulukan puasa daripada zakat. Namun yang lebih kuat, yang lebih relevan adalah mendahulukan Ramadan daripada haji. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam Sahih Muslim. Ya. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan puasa Ramadan ya pada rukun-rukun Islam, memasukkan puasa di bulan Ramadan ya bagian daripada rukun Islam. Ini menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban. Karena yang namanya rukun Islam menurut ijma' kaum muslimin wajib. Ya, bahwa rukun-rukun Islam menurut kaum muslimin wajib dilaksanakan seluruhnya. Dan di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang kita ketahui dari hadis ini. Kemudian وهذه الآية والحديث الدالان على وجوب صوم رمضان قد انضم إليهما الإجماع. Selain daripada ayat dan hadis ini, kita juga bisa menggunakan berdalil tentang kewajiban puasa Ramadan dengan ijma' dan kesepakatan umat Islam tentang kewajiban ini. Dan banyak sekali umat Islam
ulama-ulama kita yang menyatakan adanya ijma', adanya konsensus di antara kaum muslimin tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Umar Ibnu Abdul Bar, Abul Abbas Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, sedangkan dia tinggal di tengah umat Islam, tinggal bersama para ulama, tinggal bersama umat yang beriman, tapi kemudian dia masih mengingkari kewajiban puasa, maka orang tersebut dianggap kafir karena telah mengingkari apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Dengan catatan apa? Dengan catatan dia bukan orang yang baru masuk Islam dan belum memungkinkan baginya untuk mempelajari hukum-hukum Islam. Kemudian yang kedua, dia tinggal bersama umat Islam, bukan tinggal di tengah hutan atau di atas gunung sehingga tidak ada akses baginya untuk belajar. Maka kita harus berhati-hati, karena di antara pembatal Islam adalah mengingkari salah satu apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Faslu Tsani fi Fadailihi. Pasal yang kedua tentang keutamaan dan kelebihan puasa di bulan Ramadan. Syekh mengatakan li shaumi fawaidu raf'ud darajat wa takfirul khati'at wa qasrus syahawat wa takfirus sadaqat wa tawfirut ta'at wa syukru alimil khafiyat wal inzi'aju an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Di antara manfaat yang kita dapatkan dengan berpuasa adalah raf'ud darajat, meninggikan derajat. Kalau disebutkan derajat, berarti derajat di sini adalah kedudukan di akhirat. Ya, karena penduduk surga ini, kedudukan tinggi di surga. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa penghuni surga itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Ada yang di surga Firdaus, ada yang di surga di bawah Firdaus. Maka bertingkat-tingkat. Maka dengan berpuasa kita dapat meningkatkan kedudukan kita kelak di surga Allah Azza wa Jalla yang telah Allah persiapkan sejak sekarang. Apa yang menunjukkan bahwa puasa merupakan peninggi derajat di surga? Beliau mengatakan fa amma raf'ud darajati faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka lebar-lebar pintu surga sehingga tidak ada yang ditutup. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka sehingga tidak ada yang menganga terbuka. Wa suffidatis syayatin, tidak hanya itu, namun juga setan-setan akan dibelenggu. Kemudian di antara manfaat daripada ibadah yang kita dapatkan atau daripada ibadah puasa adalah wa takfirul khati'at. Ya, membakar kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, atau yang disebut dengan hadis apa? Hadis qudsi. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Seluruh amalan anak manusia itu untuknya. Kembalinya kepada manusia, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu khusus untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan bersikap, dan akulah yang akan memberikan pahala untuknya. Wasiyamu junnah, puasa adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila kalian berpuasa, fala yarfuth yauma idzin, maka jangan berkata-kata kotor dan keji. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim,
Kalau ada yang mencacinya atau memeranginya, ngajak kelahi atau lain sebagainya, maka hendaknya dia mengatakan inni shaimun. Aku adalah orang yang sedang berpuasa, inni shaimun, aku sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi jiwa Muhammad yang berada di genggaman tangan Allah. La khulufu famis shaim atyab indallahi yaumal qiyamah min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada aroma misik, aroma parfum misik. Walisaimi farhatan, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, di mana dia akan berbahagia karenanya. Ya, idza aftara fariha bi fitrihi, orang yang berpuasa manakala berbuka sangat bergembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, apabila dia berjumpa dengan Allah, dia pun akan bergembira atas puasa yang ia lakukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af. Seluruh amal kebaikan ibnu Adam atau manusia akan dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha, 10 kebaikan atau satu kebaikan itu sebanding akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Jadi satu kebaikan itu pahalanya berapa? 10 kali. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan bisa lebih dari itu. Yaitu 700 kali dilipat gandakan. Qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa ini dikecualikan dari kebaikan yang dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali. Ya, kecuali puasa. Artinya apa? Puasa ini akan dilipat gandakan lebih dari sekedar 700 kali. Karena Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan yang akan membalasnya sendiri. Yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli, orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwatnya, makanannya karena diriku. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya ada di dalam surga itu satu pintu yang disebut dengan Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, pada hari kiamat yang akan diperbolehkan memasuki pintu Rayyan adalah orang-orang yang berpuasa. Ya, la yadkhul ma'hum ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk darinya kecuali orang-orang yang ahli puasa. Yuqalu lahu aina as-shaimun, dikatakan mana orang-orang yang ahli puasa. Fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Apabila ahli puasa telah masuk semua, maka ditutuplah pintu Rayyan itu sehingga tidak ada yang bisa memasuki setelah itu. Kalau kita perhatikan, pintu-pintu surga itu dinamai dengan nama ibadah yang menjadi sebab masuk ke dalam surga lewat pintu itu. Ada pintu sholat, pintu sodako, dan lain sebagainya. Kecuali pintu puasa, tidak ada yang namanya babu siam, tidak ada yang namanya pintu puasa, tapi disebut dengan pintu Rayyan. Ya, kenapa Rayyan bukan pintu puasa? Rayyan ini artinya tidak dahaga, lawan kata dari dahaga. Kan ini menunjukkan bahwa surga ini memang memiliki keistimewaan khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjadi ahli puasa. Maka jika di dunia mereka dahaga, mereka lapar, mereka lemah, maka dengan masuk surga dari pintu Rayyan, mereka tidak akan mendapatkan dahaga lagi. Mereka tidak akan merasakan lapar lagi. Yang akan mereka rasakan adalah kenyang, dan kenyang. Ya, puas terhadap apa yang mereka dapat dari Allah Azza wa Jalla. Menurut riwayat lain, inna fil jannati baban yud'a Rayyan yud'a bihi as-shaimun man kana minas shaimina dakhalahu
wa man dakhalahu lam yadhma abada. Ya, hadis ini, riwayat ini menunjukkan penafsiran kenapa disebut dengan Rayyan. Nabi mengatakan sesungguhnya ada di dalam surga itu satu pintu yang disebut dengan pintu Rayyan, di mana orang-orang yang ahli puasa akan dipanggil lewat pintu puasa tersebut, lewat pintu Rayyan itu. Man kana minas shaimin dakhalahu, orang yang ahli puasa akan memasukinya. Wa man dakhalahu lam yadhma abada, orang yang masuk dari pintu tersebut maka dia selama-lamanya tidak akan mengalami dahaga. Nabi SAW juga mengatakan, inna as-saima tusalli alaihi al-malaikatu idza ukila indahu hatta yafruhu. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan didoakan oleh para malaikat idza ukila indahu, manakala ia makan di sisinya, hatta yafruhu, sampai mereka selesai makan. Makan kapan? Ya sahur dan buka. Maka hadis-hadis ini menunjukkan tentang apa yang akan kita dapatkan manakala kita berpuasa. Pertama adalah meninggikan derajat di surga. Yang kedua, menghapuskan perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah kasrus syahwati, ya, memecahkan, menghilangkan atau meminimalisir syahwat dan birahi. Wa taktsirus shadaqat, yang kedua memperbanyak sedekah. Wa tawfirut ta'at, banyaknya ketaatan yang mudah kita lakukan di dalamnya. Wa syukru alimil khafiyat, juga ketika berpuasa berarti kita telah melakukan terima kasih, melakukan ibadah syukur kepada Allah Azza wa Jal. Wal inzi'aj an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dan merasa tidak nyaman dengan adanya maksiat serta maksiat serta dosa-dosa yang dilakukan ketika berpuasa. Maka hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Izz ibn Abdus Salam ini ahadits sihahun mukharrajatun fi sahihain. Hadis-hadis tadi yang kita bacakan adalah hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kecuali hadis yang terakhir yang menyebutkan bahwa malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang berpuasa yang makan. Inna hadzal hadis mukharraj inda ba'di ashabi sunan kat-Tirmidzi wan Nasa'i wa isnaduhu la ba'sa bihi. Kecuali hadis yang terakhir ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan isnadnya tidak bermasalah. Dan penulis waqad ikhtasara al-musannifu rahimahullahu taala inda dzikri al-hadits al-akhir ala salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa madhhab jama'ati min ahli al-ilmi karahatul ikhtisar ala salam duna shalah. Pada intinya penulis di sini ketika bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, atau waqala alaihi salam, dan berkata beliau alaihi salam. Ini adalah, ya, para ulama menyebutkan salawat kepada Nabi itu harus terpenuhi padanya dua hal, sebagaimana kata Imam An-Nawawi, salawat serta salam. Kalau orang hanya mengatakan Rasulullah alaihi salam atau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi, maka ini dimakruhkan. Menyebutkan salat saja tanpa salam atau salam saja tanpa salat, ini adalah perkara yang dimakruhkan oleh para ulama sebagaimana keterangan Imam Nawawi dalam Al-Adhkar. Kemudian Ibnu Abil Is mengatakan, amma taftihu abwabil jannah fa ibaratun an taktsirit ta'at al-mujibati li fathi abwabil jinan. Yang dimaksud dengan dibukakannya pintu-pintu surga manakala bulan puasa tiba adalah istilah an taktsirit ta'at al-mujibati li fathi abwabil jinan, adalah dengan banyaknya kesempatan untuk melakukan ketaatan. Karena setan-setan pada saat itu ya sudah tidak bisa lagi mengganggu dan tidak bisa lagi mengganggu manusia untuk melakukan kejahatan, tidak lagi bisa dengan bebas, ya, menghasut manusia untuk melakukan dosa. Maka dengan nikmat bahwa Allah Azza wa Jalla tidak membebaskan syaitan,
maka kita berarti memiliki peluang besar untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu kebaikan di bulan Ramadan gampang sekali kita kerjakan. Apalagi dengan rasa lapar, kita tidak ada pikiran minum, tidak ada pikiran makan, tidak ada pikiran kemudian makan siang dan lain sebagainya. Yang adalah pikiran untuk bagaimana memperbanyak ketaatan. Ya, yang mana ketaatan ini adalah sebab di mana Allah Azza wa Jalla bukakan pintu-pintu surga. Ya, dan ini adalah salah satu penafsiran ulama. Penafsiran ulama tentang dibukakannya pintu-pintu surga maksudnya adalah banyaknya kesempatan yang bisa kita lakukan di dalamnya. Dibukanya kesempatan lebar-lebar manakala bulan Ramadan tiba. Pertama dengan rasa lapar yang kita alami, yang kedua adalah dengan dibelenggunya para setan. Dan inilah ya salah satu makna yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad Al-Yahsabi rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Muslim. Ada juga penafsiran yang lain yang disebutkan oleh beliau yang menafsirkan tentang apa yang dimaksud jika pintu-pintu surga itu dibuka. Antakuna hadil ahadits ala haqiqatiha, bahwa hadis-hadis tadi di atas dipahami sebagaimana mestinya dipahami, bahwa maknanya adalah secara hakiki, bukan majaz, bukan kias. Maka fayaqa fi Ramadan taftihul abwabil jannah, maka kita fahami bahwa dibukakannya pintu-pintu surga itu memang betul-betul dibuka. Dan pintu-pintu neraka betul-betul ditutup dengan makna yang sesungguhnya. Dan juga setan betul-betul dibelenggu. Dan makna yang terakhir ini dikuatkan oleh Az-Zain Ibnu Munayyir dari kalangan Malikiyah dalam kitab beliau Hasyiyah ala Sahihil Bukhari. Dan wallahu alam, makna inilah yang insyaallah yang lebih benar daripada makna-makna yang dibawa oleh kalangan ulama lainnya. Ya, sebagaimana kita pahami juga bahwa memang betul Allah Azza wa Jalla menutup pintu-pintu neraka dengan makna yang sesungguhnya. Dan betul Allah Azza wa Jalla mengikat setan dengan makna yang sesungguhnya. Demikian yang kita baca, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.